Rahasia Sang Menantu Miskin. Episode 12. Tiba-tiba Alan, suaminya menelepon Tere yang membuat Tere berteriak lantang. Apa? Teriak Tere keras yang membuat Nenek Arka yang ada di sampingnya pun kaget dan menggeplak lengan cucu kesayangannya ini dengan keras. Untung aja Nenek Arka tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Ada apa sih, Re? Kamu mau bikin nenek mati jantungan? Tanya Nenek Arka dengan kesal sambil memegang dadanya. Bukan begitu, Nek. Ternyata kata Alan apa yang dikatakan oleh Anin itu benar. Kata Tere dengan malu-malu. Membuat Nenek Arka semakin kesal dengan cucunya ini. Lah. Merasa terhasut sehingga ia ikut-ikutan memarahi dan mengusir Anin serta tidak mempercayai kontrak yang sudah didapatkan oleh Anin. Kamu itu emang cucu tidak berguna. Kamu membuat nenek malah mengusir Anin yang jelas-jelas bisa mendapatkan kontrak itu buat Bagaskara. Nenek Arka memarahi Tere dengan kata-kata yang menyakitkan. Tapi itu pantas karena Tere yang membuatnya memarahi Anin. Maaf, Nek. Tere gak menyangka kalau Anin bisa mendapatkan tender kontrak itu. Alan tahu dari mana? Tanya nenek yang tidak mau lagi terjebak dengan percaya begitu saja dengan cucunya itu. Di media online dan juga di media cetak juga ada. Jadi pas penandatanganannya diliput oleh beberapa media besar di Indonesia. Jelas Tere dengan lirih. Aslinya di dalam hatinya ia sangat kesal dengan Anin. Yang bisa mendapatkan kontrak dengan begitu mudah. Ia yakin Anin sudah menjual tubuhnya pada orang yang berwenang untuk mendapatkan kontrak dengan mahkota Horeca. Karena masih tidak ingin percaya pada cucu-cucunya, Nenek memanggil mantan asisten kakek yang sekarang merangkap menjadi sekretaris Nenek Arka untuk mencarikan berita tentang penandatanganan kontrak antar mahkota Horeca dengan Anin, selaku wakil dari Bagaskara. Dan ternyata berita itu emang ada. Dan Anin memang sudah menandatangani kontrak senilai 1 triliun dengan pihak mahkota Horeca. Nyonya. Berita penandatanganan ini sudah tersebar luas. Bahkan kita sudah menerima ucapan selamat dari para kolega dan investor. Bahkan bunga papan juga sudah banyak berdatangan. Ungkap Aldi yang sebenarnya tidak terlalu suka dengan Tere dan yang lainnya. Nenek sangat bahagia dengan berita tersebut. Aldi, kamu antar aku ke rumah Anin. Aku harus bisa membujuk Anin untuk meneruskan kerjasama ini dan tetap bekerja di sini. Kata nenek dengan nada senang. Sedangkan Tere semakin kesal dengan kenyataan ini. Tapi Nek, kita kan bisa meneruskan kerjasama ini. Ada atau tidak adanya Anin di sana. Karena yang mahkota Horeca pandang jelas Bagaskaranya kan. Kata Tere. Sombong. Ia tidak mengetahui kalau Anin itu bisa mendapatkan kontrak karena Valen. Tanpa ada Anin tentu Valen tidak akan mau bekerja sama dengan Bagaskara yang licik dan sombong. Nyonya ada email dari mahkota Horeca barusan yang mengabarkan kalau mereka akan membatalkan perjanjian kontrak karena mereka mendengar kalau Ibu Anin telah dipecat. Kata asisten Nenek Arka. Dengan cepat. Membuat Tere pucat seketika karena Nenek Arka sudah menatapnya dengan tatapan marah. Berikan email balasan kepada mereka bahwa semua yang mereka dengar adalah berita bohong. Anin akan tetap bekerja di sini dan bahkan aku akan menaikkan jabatan dan memberikannya bonus sesuai perjanjianku semula. Ayo. Kita segera menjemput Anin. Aku sudah tidak sabar untuk melakukan pekerjaan yang besar dengan uang yang besar pula. Kata nenek sambil berlalu bersama asistennya meninggalkan Tere yang kesal karena rencananya untuk membuang Anin telah gagal total. Asteris.
Sedangkan Anin saat ini malah belum sampai di rumah. Karena ia masih sangat kecewa dengan apa yang sudah terjadi. Segala jerih payahnya sia-sia. Anin yang ditemani Valen berjalan ke sebuah taman kota dekat Hotel Bagaskara. Anin masih sedih. Ia kecewa dengan keluarganya. Valen yang geram langsung memberikan pesan teks kepada Bu Susan untuk membatalkan kerjasama dengan Bagaskara karena istrinya malah didepak dari Bagaskara. Kalau bukan Anin yang melaksanakan kontrak mahkota, Horeca tidak akan melanjutkan kontrak. Karena itu sudah tertulis dan sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh para awak media tadi pagi. Sudahlah, Nin. Nenek akan menyesal telah memecat kamu. Hibur Valen dengan nada dingin. Valen emang tidak bisa menunjukkan perasaannya secara berlebihan. Bahkan sampai saat ini ia belum pernah meminta haknya kepada Anin. Nenek itu orang yang keras, Mas. Kamu kan juga tahu kalau sekali nenek mengeluarkan keputusan ia pantang menariknya kembali. Kata Anin. Percayalah sama Mas. Kalau kali ini nenek pasti akan menyesal dan akan memintamu kembali ke Bagaskara. Kata Valen lagi-lagi dengan nada percaya diri. Membuat Anin heran karena tidak biasanya Valen ini berlaku seperti ini. Tapi Mas. Saat Anin hendak membantah, tiba-tiba ada telepon masuk. Keningnya mengkerut karena ide peneleponnya adalah Nenek Arka. Mas. Nenek menelepon. Kata Anin memberitahu kepada Valen. Sebenarnya hal ini sudah bisa diduga oleh Valen. Mengingat Nenek Arka itu orang tamak, ia pasti tidak akan mau kehilangan kontrak 1 triliun yang diidam-idamkan oleh semua perusahaan tak terkecuali Bagaskara. Valen hanya mengangguk dan tersenyum dingin menanggapi pernyataan istrinya. Angkat saja. Anin menyingkir untuk mengangkat telepon. Valen sudah bisa menduga kalau nenek akan meminta Anin untuk bergabung kembali di Bagaskara. Valen tersentak dari lamunannya karena Anin sudah datang dan mengajaknya pulang. Karena mobil inventaris Anin sudah dikembalikan kepada nenek, Valen langsung memesan Revan untuk mengirim supir dan mobil untuk menjemput mereka di taman kota. Saat mobil datang, Anin heran. Mas, mobil ojek online-nya kok mewah banget. Kita gak salah naik mobil kan? Tanya Anin lirih. Ia tidak mau menyinggung supir ojek yang membawa mereka pulang. Sedangkan Valen hanya bisa tersenyum saja. Ia lupa mengingatkan Revan untuk tidak mengiriminya mobil semewah Rolls-Royce culinan yang akan membuat istri cerdasnya curiga. Mas juga gak tahu. Kan sesuai aplikasi. Elaknya dengan ringan. Setelah menurunkan Anin dan Valen, supir langsung undur diri. Melihat Valen memberi kode agar si supir tidak banyak bicara. Anin. Kamu kemana saja? Nenek sudah menunggu kamu lama. Kata Mama Anin dengan suara kesal. Karena lagi-lagi Anin bersama Valen. Padahal tadi ia sudah melotot melihat mobil seharga miliaran masuk ke pekarangan rumahnya. Anin hanya menggandeng suaminya untuk masuk ke dalam sebelum mamanya mengoceh lagi. Anin. Ya Nek. Mulai besok kamu bekerja lagi di kantor Bagaskara Group sebagai direktur pelaksana. Kata nenek yang gengsi untuk mengucapkan kata maaf kepada cucunya. Bukannya tadi Anin sudah dipecat? Tanya Valen dengan santai. Kamu gak usah ikut campur urusan keluarga. Kata nenek dengan kesal. Tapi Valen hanya menanggapinya dengan santai. Tanpa emosi sama sekali. Anin. Mulai besok kamu harus segera mengirimkan undangan pesta perayaan kepada mahkota Horeca. Kata nenek dengan berapi-api. Pesta apa? Tentu saja pesta perayaan keberhasilan kita.
menandatangani kontrak 1 triliun dengan mahkota Horeca. Sekalian menamparkan mulut orang yang menganggap Bagaskara Group tidak akan pernah bisa dapat tender besar. Jangan lupa untuk mengundang CEO dan wakil CEO mahkota Horeca, kata nenek dengan sombong. Tapi Anin tidak kenal dengan CEO mahkota Horeca. Nek. Nenek tidak mau tahu. Kalau kamu mau mendapatkan jabatan sebagai direktur pelaksana menggantikan Tere, kamu harus bisa mengundang CEO mahkota Horeca. Tandas nenek tidak mau tahu. Valen hanya mendesak kesal, melihat lagi-lagi istrinya dimanfaatkan oleh keluarganya itu. Sedangkan Anin kebingungan bagaimana ia mengundang CEO mahkota Horeca. Bersambung dan lebih seru lagi ceritanya ke episode 13.